Kita bayangkan kalau LP Cipinang itu yang harusnya dihuni oleh 800 warga binaan, tapi diisi oleh 4.000 warga binaan, betapa kreditnya Pak kalau itu terjadi di dalam itu. Sangat kredit, Prof. Sangat kredit. Sangat kredit. Ibaratnya gara-gara kentut aja bisa berantem. Selamat sore, jumpa kembali dengan Profesor Faisal Santiago SHMM, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita jumpa dalam obrolan santai. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Dr. Hendra Eka Putra. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore, Prof. Terima kasih sudah diundang dalam kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Dr. Hendra Eka Putra yang sudah hadir di kampus ya, di alma maternya ya. Karena Pak Hendra ini adalah alumni Doktor Hukum di Universitas Borobudur. Sore ini kita akan berbicara mengenai ngeri-ngeri sedap nih. Lapas gitu ya. Lapas itu adalah lembaga pemasyarakatan ya. Pak Hendra, apa sih sebenarnya definisi lapas itu dalam hukum dan HAM ya, kaitannya dan apa itu lapas pada umumnya gitu. Baik, Profesor. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berbahagia sekali diundang sore hari ini. Saya merupakan lulusan Doktor Hukum Borobudur kayak 99, Prof. Wah, Jadi 99 ya. 99. Jadi saya mempunyai kebanggaan tersendiri dengan Asmaul Husna 99. Baik, Prof, saya juga akan menjelaskan apa itu lapas. Lapas merupakan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk membina dan mendidik narapidana yang ada di seluruh Indonesia. Jadi lapas itulah tempat warga binaan atau masyarakat yang tersangkut oleh hukum dan sudah diputus dan divonis oleh lembaga pengadilan, dititipkan di kami untuk dididik dan dibina agar nanti setelah dididik dan dibina di dalam lapas, nanti ketika mereka di luar bisa berbakti dan berguna bagi masyarakat lagi. Apakah lapas yang ada saat ini memang khusus untuk membina yang sudah diputus oleh pengadilan? Oh, jadi gini, di dalam kami itu ada lembaga pemasyarakatan, ada rutan. Nah, kalau yang rutan masih tahanan dari A1, dari polisi, dari kejaksaan, dari pengadilan. Nah, setelah putus baru di lembaga pemasyarakatan. Namun karena over kapasitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, lapas pun ada narapidana dan tahanan di sana bergabung, Prof. Di sana. Jadi walaupun lapas dan rutan itu sudah diklarifikasi bermacam-macam. Ada lapas high risk, ada lapas narkoba, ada lapas anak, ada lapas perempuan. Tetap saja kan sudah over kapasitas, jadi bercampur. Apakah lapas di Indonesia itu memang semua orang yang mendapatkan permasalahan hukum ditempatkan dalam satu lapas? Semua warga binaan yang sudah diputus atau tahanannya ini pasti di dalam lapas. Pasti nanti, jadi ketika A1 tahanan polisi, begitu A2 ke kejaksaan pasti dilimpahkan ke dalam lembaga masyarakatan. Nah, atau rutan gitu dia. Yang ditempatkan di lapas atau di rutan itu apakah semua pelaku tindak pidana? Semua? Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Apakah itu kejahatan pidana? Apakah itu kejahatan narkotika? Ya, betul. Apakah itu kejahatan tindak pidana korupsi? Itu ya, semua di sana, Prof. Jadi bergabung. Jadi di dalam satu lembaga pemasyarakatan itu, kalau di tingkat provinsi kan ada lapas kelas 1 biasanya. Lapas kelas 1 kayak di Cipinang, di Semarang, atau di Lampung, atau di Palembang. Itu kan lapas kelas 1. Di Makassar juga ada lapas kelas 1. Dan biasanya di dalam lapas itu homogen. Terdiri dari berbagai macam kasus. Ya, walaupun nanti di kabupaten-kabupaten ada lapas khusus narkotika, ada lapas khusus untuk tipikor ada di Bandung, di Sukamiskin gitu. Dan teroris ada di Nusa Kambangan. Dari pembicaraan tadi Pak Hendra mengatakan bahwa lapas kita sudah over kapasitas. Apakah memang seperti itu? Ya betul, karena kapasitas lapas itu tadinya cuma 150.000 orang, isinya sampai sekarang 250.000 lebih.
250.000. 50.000. Waduh, sedangkan jumlah kapasitas setiap lapas itu berapa sebenarnya? Berbeda-beda, Prof. Jadi ada rutan besar, ada rutan kecil. Oke. Nah, paling kecil itu cabang rutan namanya. Kalau Oke. cabang rutan itu paling isi 30 orang. Oke. Nah, Cipinang saja lapas kelas 1 isinya hanya 880 orang. Oke. Diisi hari ini 4.800. 800 diisi Isinya oleh 4.800. Nah, itu Prof bisa bayangkan bagaimana cara kita membina warga binaan yang ada di sana, bagaimana perlakuannya, bagaimana hak-hak mereka yang kita harus penuhi gitu. Nah, kembali kepada hak-hak gitu, Pak. Memang banyak, Pak, hak-hak yang tidak terpenuhi oleh lapas-lapas itu, Pak. Yang pasti gini, Prof, di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu di pasal 11 itu dinyatakan kan hak narapidana itu macam-macam. Hak dia mendapat perawatan kesehatan, hak makan, hak tempat tidur, hak untuk mendapat rekreasi. Rekreasi dalam arti kata bukan rekreasi keluar, Prof. Rekreasi di dalam, mungkin dia bermain musik atau di gereja atau di masjid. Mereka punya hak untuk itu. Dan hak mendapat remisi. Dalam Kepres 174 itu disampaikan juga hak mereka dapat remisi. Di Undang-Undang Pemasyarakatan pun dapat remisi. Mereka terbagi macam-macam juga remisinya gitu. Bisa kita bayangkan kalau LP Cipinang itu yang harusnya dihuni oleh 800 warga binaan, tapi diisi oleh 4.000 warga binaan, betapa kreditnya, Pak, kalau itu terjadi di dalam itu. Sangat kredit, Prof. Sangat kredit. Sangat kredit. Ibaratnya gara-gara kentut aja bisa berantem. Gara-gara buang air aja ya? Bisa jadi masalah itu. Gimana kok bisa jadi masalah itu misalkan? Yang pasti di dalam satu kamar itu kan kita kan ada 1, 3, 5, 7. Untuk warga binaan. Sedangkan kadang-kadang yang di tipe 7 orang harusnya 7 orang diisi 30 orang atau 40 orang. Kamar mandinya hanya 1. Nah, namanya kalau seandainya pagi hari dia mau ke belakang, otomatis kan antrinya panjang, daftar urut antri. Nah, itu yang kadang-kadang kan yang sudah kebelet, otomatis kan emosinya sudah tinggi. Nah, itu yang kita harus bisa meredam warga binaannya, bagaimana mereka bisa sabar kan gitu. Jadi memang permasalahan tersendiri ya dengan over kapasitas. Belum ada beberapa hal yang kemarin ada lapas yang terbakar yang disebabkan karena over kapasitas sehingga warga binaan yang harusnya dihuni oleh 30 orang dihuni oleh lebih dari 50 orang. Mereka panas, masang kipas anginnya mencolok kemana-mana sehingga timbul koslet gitu, Pak ya. Ya kalau di Tangerang itu karena emang lapasnya sudah lama, Prof. Sudah lama. Jadi kalaupun ada kebakaran itu faktor alam yang mau tak mau siapapun pasti akan kejadian seperti itu karena bangunan sudah lama, alat-alat listriknya juga alat-alat yang kabel sudah lama, jadi mungkin sering kena air atau gimana. Selain itu juga kena ketertiban dari warga binaan menggunakan alat kipas angin atau tadi akhirnya koslet. Yes. Itu sebenarnya kan kalau warga binaannya tidak juga membludak kan tidak perlu juga pakai alat untuk kipas angin tersebut ya. Iya, betul. Salah satu faktor pemicunya itu gitu kan. Iya. Nah, warga binaan di dalam juga harus mendapatkan hak. Betul. Ya, secara hak azazi manusia gitu, Pak ya. Pak, ngomong-ngomong memang warga binaan itu dikasih makan, Pak? Oh pasti. Warga binaan masyarakatan kita kasih makan 3 kali sehari, Prof. 3 kali sehari? 3 kali sehari. Ada breakfast juga mereka pagi-pagi, ada buah juga kadang kan. Oh gitu ya. Dikasih buah, ada pisang, ada. Itu makan yang ngasih siapa, Pak? Dari negara ya. Bisa bayangkan kalau negara setiap hari mengasih makan warga binaan itu ya. Iya. Nah, jadi warga binaan pemasyarakatan di Indonesia itu kan sekarang 20.000, Prof, 3 kali makan. 3 kali makan. 20.000. Waduh, di samping itu juga harus mendapatkan kesehatan ya. Kesehatan, jaminan kesehatannya. Jaminan kesehatan. Ya. Selain kesehatan apalagi, Pak? Ya, semua hak-haknya itu seperti tempat tidur. Kan jadi tempat tidur juga kan dikasih bantal, dikasih tempat tidur yang tipis gitu, Pak. Alas itu ya. Alasnya ya. Tapi Pak, ini isu yang beredar di luar nih Pak, apa betul gitu Pak ya? Bahwa kalau orang yang tinggal di lapas itu penderitaannya lebih kejam Pak. Karena banyak hak-haknya itu tidak terpenuhi Pak. Jadi begini, itu berdasarkan sudut pandang masing-masing orang ya. Nah,
tingkat kepuasan orang, kesejahteraan orang kan berbeda-beda, Bro. Oke. Ada ketika orang bisa makan nasi sama tempe aja, dia sudah cukup berbahagia. Oke. Ada di lain sisi orang biasa dia hidup mewah, dikasih tempe kan nggak sama. Oke. Jadi persepsi beratnya di lapas dengan di luar itu sebenarnya kembali ke hati nurani aja. Dia bisa ikhlas menerima atau enggak kan gitu. Oh, Iya. tapi tetap yang namanya negara harus bertanggung jawab ya, Oh walaupun iya, dia betul. warga Negara kita binaan. sudah luar biasa untuk membina warga binaan dengan ngasih makan, dengan seluruh fasilitas yang ada di dalam lapas itu sudah sangat luar biasa, Bro. Oke. Itu udah kasih makan, sudah ngasih makan, ternyata juga ada masalah lagi dengan kotorannya. Nah, betul. Ya kan? Itu Nah, dia. itu kotorannya serentak pasti buang air Pak kalau pagi gitu Pak. Iya, betul. Ini mohon maaf Pak. Kalau di LP Cipinang, karena Pak Hendra juga pernah menjadi kalapas di sana, itu kalau berapa kali sekali Pak itu tangki speed tank itu dikuras Pak? Jadi gini Pak, kami ada periodik 2 minggu sekali itu untuk kuras tempat pembuangan akhirnya mereka. Tuh. Jadi 2 minggu itu udah pasti korpe Pak keliling. Itu 2 minggu sekali berapa ton itu Pak? Bisa 3-4 truk itu Pak ngambilnya. Bayangkan teman-teman, dalam 2 minggu sekali 3-4 truk itu untuk mengambil kotoran manusia yang dikeluarkan di lapas gitu. Jadi betapa beban pemerintah memberi makan, juga kotorannya pun juga harus diperhatikan oleh pemerintah.